Sudah bukan pejabat, belum sah dikatakan penjahat, atau jangan-jangan bisa jadi penyelamat. Tersangka yang membawa dinamika perubahan bagi jalannya negara. Kasusnya menjadi akar masalah yang memaksa pemerintah berbenah. Bukan hanya soal disiplin pegawai. Rafael menjadi gadfly bagi rezim yang terbuai dengan panjangnya durasi hegemoni. Rakyat disuguhkan dengan berbagai kabaret, informasi, upaya restorasi yang multifaset. Kali ini bertajuk RUU Perampasan Aset. Konon katanya sistem hukum Indonesia masih perlu revisi sana-sini. Terutama karena dalam proses sita, kendalanya adalah waktu yang lama. RUU Perampasan diharapkan dapat memberi keleluasaan bertindak tanpa menunggu putusan pengadilan. Tapi ingat, dalam upaya menciptakan hukum yang tegak, tidak boleh keadilan dikoyak. Waktu yang leluasa bisa menjadi berhala. Prosedur yang terlalu sederhana bisa merusak pranata. Adidaya penegak hukum bisa berbahaya. Tentu kita juga tidak lupa dengan pemidanaan yang terkesan percuma. Nazar yang makin berbinar setelah penjara. Doni Salmanan yang hidup semakin nyaman dengan kasus penipuan. Dan sederet nama lainnya yang semakin kaya setelah pidana. Akan tetapi, yang rakyat inginkan, RUU Perampasan tidak boleh sekali-kali melanggar kepastian dan melangkahi hak asasi manusia. Babak 4 Epistola, citra pejabat melorot, RUU Perampasan Aset disorot. Wilujeng Sumping, Sobat Forum. Terima kasih sudah bergabung kembali di Epistola babak keempat. Rafael Alun berlalu, kini terbit kisah baru Andi Pramono yang katanya akibat suka pamer harta ditangkap KPK. Negara ribut-ribut untuk berbenah diri. Kali ini isunya adalah RUU Perampasan Aset. Surat Presiden sudah diserahkan kepada DPR sejak 9 Mei yang lalu. Harusnya hari ini tanggal 16 Mei sudah bisa dibahas secara serius di parlemen. Tapi diskusi itu mangkir kembali. Hari ini kita akan telisik lebih mendalam dengan para ahlinya langsung terkait hal-hal urgent dan apa yang rakyat harus perhatikan dari RUU Perampasan Aset. Telah hadir bersama kita hari ini Bang Mungki Hadi Pratikto, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi atau disebut Labuksi dari KPK. Selamat sore, selamat datang Bang. Sore Mbak Ola. Terima kasih sudah hadir di Epistola. Dan ada Bang Saur Siagian dari Wakil Ketua Umum DPN Pradi. Pengacaranya Pak Novel Baswedan ya Bang? Betul Mbak Ola. Selamat datang, Terima kasih Mbak Ola. Selamat bergabung di Epistola. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan apa itu perampasan aset dan sejarahnya ya. Di tengah terungkapnya nilai fantastis pejabat-pejabat negara yang belakangan suka flexing nih Bang bahasanya. Saya mau ke Bang Mungki dulu. Boleh diceritakan sekilas nggak sih Bang tentang latar belakang sejarah dari RUU ini? Apa hanya gimmick untuk mengantisipasi ya pemberitaan flexing pejabat atau memang sudah serius digodok sejak dari dulu? Baik. Silahkan Bang. Terima kasih Mbak Ola. Izin Bang Saur. Mungkin. Jadi sedikit cerita, memang undang-undang RUU Perampasan ini sebetulnya bukan baru-baru ini dimunculkan untuk dibahas di DPR ini, bahkan sudah sekitar 10-12 tahun yang lalu sebetulnya. Saya sempat mengikuti dan sempat membaca naskah akademik pertama, tebelnya lumayan segini, itu hasil dari
telaahan tim yang dibuat khusus oleh Kemenkumham waktu itu, bahwa memang ada urgensitas kebutuhan mendesak terkait dengan pola penanganan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan. Jadi diharapkan dengan adanya RUU perampasan aset ini bisa menjadi semacam shortcut, pintu cepat supaya penanganan tindak pidana korupsi ini tidak hanya melulu berkiblat kepada penangkapan orangnya, tapi lebih kepada bagaimana aset recovery ini dioptimalkan. Nah, itu memang tidak hanya, mungkin momennya saat ini tepat ya, karena kita lagi rame-ramenya kemarin saudara RAT, Rafael Alun sudah jadikan tersangka dan sudah juga disita berbagai macam harta bendanya yang kita duga memang tidak sesuai dengan profilnya. Kemudian baru-baru ini tadi disampaikan oleh Mbak Ola, ada juga Arif Pratomo ya. Andi Pramono, sorry. Bea Cukai yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan mungkin ini memang menjadi trigger buat saya. Mudah-mudahan dengan adanya kasus-kasus flexing para pejabat ini bisa menjadi pendorong supaya disegerakan pengesahan RUU perampasan aset. Oke, saya mau ke Bang Saur nih, Bang. Bola. Jadi terinspirasi perampasan aset ini kita ketahui bersama dari istilah di Amerika Serikat namanya non-conviction based asset forfeiture. Jadi bisa disita tanpa harus ada putusan pidana dulu. Nah, di Amerika Serikat kalau kita pelajari rasio desidendinya, latar belakangnya adalah kejahatan narkotika. Ya. Kalau menurut Abang, kalau di sini kan tadi udah disebutkan Bang Mungki juga ya, bahwa yang melatar belakangi RUU perampasan aset dan mungkin menjadi momennya adalah korupsi. Nah, jadi ini beda latar belakang nih dengan yang aslinya di Amerika itu adalah narkotika, ya. Sementara di Indonesia korupsi, ya. Kalau menurut Abang akan jadi relevan nggak untuk digadang-gadangkan pemerintah, ya, dan mungkin anggota dewan sebagai instrumen kejahatan pidana korupsi? Saya pikir secara fundamental biarpun isunya berbeda, sebenarnya di sana kan ada isunya soal uang. Kalau kita bicara soal kartel narkoba misalnya, Mbak Ola, sesungguhnya kan karena para pebisnis yang mau mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa harus kerja keras, itu karakter kejahatan juga di narkoba. Mirip sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat juga kejahatan-kejahatan narkoba kan itu pusaran uang sesungguhnya. Misalnya Teddy Minahasa, seorang Kapolda yang sudah sangat mentereng gitu loh. Ternyata dia jatuh sekarang sudah dipidana karena kasus narkoba. Jadi sama juga soal-soal apa yang terjadi kepada Rafael dan juga kepada Pramono. Menurut saya secara fundamental tidak ada masalah. Cuman kan di Indonesia Mbak Ola jadi sangat relevan kalau kita ingat quote. Nanti mungkin kawan-kawan di KPK. Mahfud mengatakan kalau kita ke udara ketemu korupsi, kita di darat ketemu korupsi, di laut juga kita ketemu korupsi. Ke kiri di kampus kita korupsi. Saya tidak menghina kawan-kawan mahasiswa ya. Rektor di Universitas Lampung, kemudian juga beberapa terjadi. Sehingga saya kira kalau itu yang diangkat jadi urgensinya, saya kira memang sangat relevan. Jadi oleh karena itu menurut saya tepat sekalipun trigger mekanismenya. Nah cuman kan nanti perampasan aset ini kan pokoknya uang yang diduga dari faktor yang ilegal itu bisa kita rampas dulu. Nah saya pikir itu yang kita apresiasi. Jadi mungkin kalau perlu ditegaskan uang adalah indikator pertama ya. Jadi dianggap dengan adanya uang ya, keberlanjutan eksistensi follow the transactions ya, maka kejahatan itu bisa serta-merta langsung diputus ya, head of serpent, kepala ularnya bisa langsung di-cut. Nah, saya mau kembali lagi nih ke Bang Mungki ya. Tadi sempat dijelaskan sudah dari 1 dekade lalu. Bang Saur bilang urgent ya, kita harus potong kepala ularnya. Lantas masalahnya apa, Bang? 1 dekade nih. Nggak tembus-tembus. Boleh boleh curhat dikit Bang. Up and down-nya RUU ini supaya kita jangan kecewa-kecewa banget. Jangan-jangan ini juga nanti berakhir kandas apa gimana nih? Baik, terima kasih Mbak Ola. Memang kalau posisi kami di KPK terus terang posisinya kan hanya sebagai pendorong, Bang. Jadi memang bukan sebagai pembuat
undang-undang itu sendiri. Karena Iya. kita sebagaimana ketahui buat undang-undang ya pemerintah bersama dengan legislatif, dalam hal ini DPR. Jadi memang KPK terus terang setiap kali ada kesempatan pertemuan dengan DPR, kita selalu menyampaikan bagaimana cara bahwa optimalisasi aset recovery merupakan bagian dari RPJMN. Kita balik lagi ke RPJMN kita, bahwa RPJMN 2020 sampai 2025, 2004 itu menekankan penanganan tindak pidana itu tidak hanya melulu mempidanakan pelaku, tapi lebih kepada bagaimana optimalisasi aset recovery. Ini yang sering KPK gaungkan, KPK dorong, terutama pada saat pertemuan dengan teman-teman di DPR, bahwa tolong disegerakan RUU perampasan ini supaya bisa lebih optimal untuk aset recovery-nya. Karena ya itu sebatas yang bisa dilakukan oleh KPK sendiri. Dan kami juga sering mendengar curhatan dari teman-teman PPATK, karena focal point untuk undang-undang perampasan aset ini ada di PPATK, dan bahkan saya sampai beberapa kali diundang diskusi di sana. Ya saya kurang tahu persisnya bagaimana, kenapa sih ini kok belum disahkan juga. Jadi saya tidak berani menjawab. Ke PPATK sudah, ke parlemen sudah, ke Pradi sudah belum? Bang, yang menjadi kekhawatiran juga orang hukum nih ya, teman-teman yang juga mungkin mahasiswa hukum atau bahkan juga mungkin rakyat secara keseluruhan ya. Begitu mendengar kata-kata perampasan aset, wah serem banget. Semua aset kita bisa disita atau ada batasannya? Saya harus kembali lagi nih untuk mempertegas Bang Mungki. Bisa nggak sebenarnya saya juga sebelum olah pertanyaan kedua. Kalau menurut saya mengapa ini terlambat? Memang tidak ada upaya serius baik eksekutif dan legislatif untuk membuat undang-undang, Mbak Ola. Kenapa? Menurut saya, kalau kita lihat apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan di KPK, yang paling banyak ditangkap-tangkapan itu adalah kepala daerah, anggota DPR. Coba kebayang dua lembaga inilah nanti yang membuat. Khawatir saya Mbak Ola, ini kembali nih, saya sayang ya. Revolusi itu memakan ibunya, yang korban pertama mungkin mereka. Jadi itu sebabnya mereka itu ketakutan, makanya supaya ini kan persepsi nih. Benar. Saya harus hormati persepsi. Supaya jangan sampai pendapat itu benar, kan Pak Mahfud sudah membuat supres. Kawan-kawan di DPR harus membuktikan bahwa bukan mereka yang menghambat gitu loh. Nah, kita kan sudah semua mendorong nih. Kawan-kawan mahasiswa sudah mendorong, partai sosmed juga sudah mendorong, yang kita hargai. Kemudian kawan-kawan jurnalis seperti Ola mau harus bersusah-susah. Itulah yang kita harus terima kasih. Saya kebayang KPK ini hanya buah perjuangan partai sosmed publik, kemudian dinarasikan oleh teman-teman jurnalis, kemudian kebongkar dengan flexingnya gitu loh. Nah, oleh karena itu kita minta DPR ini supaya Anda jangan dituduh ada yang menghambat. Yuk, mesti seminggu tadi Mbak Ola kan sudah mengatakan udah seminggu ini. Hei, kalian di mana sekarang ini? Jangan ngumpet-ngumpet aja. Berarti udah dapat masukan belum dari teman-teman di parlemen? Batasannya apa nih ya, supaya mereka nggak ketakutan ya. Kira-kira batasan, dan memang semua harus memahami dulu apa sih makna dari perampasan aset, sejauh mana aset bisa dirampas. Baik, mungkin izin Bang, saya sedikit menjelaskan. Jadi saya mengutip dari RUU perampasan aset yang saat ini sudah disampaikan ke DPR, bahwa tidak ujuk-ujuk langsung kita rampas semua, nggak seperti itu. Kita ada aturan main juga, dan ada kriteria aset-aset yang bisa dilakukan perampasan berkaitan dengan undang-undang perampasan aset. Pertama itu aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Di sini mungkin karena KPK ini wilayah hukumnya hanya di korupsi, mungkin saya membatasi korupsi. Sebenarnya perampasan aset ini betul tadi kata Bang Saur, ini luas. Jadi tidak hanya korupsi, bisa dari narkoba, bisa dari perdagangan orang dan lain sebagainya. Nah, itu aset yang ada peroleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana yang telah dihibahkan, dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya. Kemudian aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana. Jadi memang tidak serta-merta, wah ternyata si pejabat X ini
gajinya sekian, penghasilannya hanya dari gaji, ternyata diketahui kekayaannya melebihi itu, tidak serta-merta kita langsung rampas, tapi dia juga ada kesempatan untuk membuktikan. Ada namanya sistem mekanisme pembuktian terbalik. Nah, pembuktian terbalik nanti dia yang disangka mempunyai harta yang tidak sah, silakan membuktikan bahwa hartanya memang betul dari dari hasil yang sah. Itu ada mekanisme seperti itu. Kemudian juga aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan melakukan tindak pidana. Kemudian aset yang merupakan barang temuan artinya memang tidak diketahui siapa pemiliknya. Kemudian aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Aset lain yang sah milik pelaku sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Mungkin kalau di arus utamakan ini mirip banget ya dengan asas common law ya, cara berpikirnya adalah the fruit from poisonous tree. Jadi seakan-akan dianggap kalau buahnya dari pohon yang beracun, buahnya juga pasti beracun. Betul. Bang Saur, saya ke Abang lagi. Menurut saya memang ada terminologi bahasa Indonesia yang agak kurang pas menerjemahkan katakanlah aset recovery ini yang disebut perampasan. Memang kalau kita tangkap perampasan pasti bayangan kita adalah di jalanan sana, barang saya dirampas loh gitu loh. Nah, saya kira terjemahan ini juga tidak membantu. Padahal dalam konteks perampasan instrumennya tetap hukum. Atau tetap misalnya melalui putusan pengadilan juga nanti cara untuk mengambil atau mengembalikan uang yang diduga dari faktor kejahatan. Memang bedanya memang agak lebih cepat kalau dulu yang konvensional kejahatannya itu kemudian pidananya terbukti dulu, kemudian baru hartanya dirampas. Kalau sekarang tidak butuh pembuktian dulu, Bang, nggak butuh putusan dulu. Jadi di saat nanti sambil ini kasusnya jalan, segera dirampas hasil, tetapi Mbak Ola tetap melalui putusan pengadilan. Jadi itu yang harus kita kasih kepada publik, sehingga tuduhan-tuduhan misalnya digunakan untuk melawan lawan politik, not make sense, nggak masuk akal. Karena semua instrumen-instrumen yang dilakukan tetap melalui due process of law, tetap melalui pengadilan. Saya ingin mencermati tadi sempat berkali-kali disebut di dalam, dan kalau kita baca UU-nya ada frase patut diduga, patut diduga, frase yang bisa menjadi frase karet nih. Nah, kira-kira Bang, kualifikasi ketat apa? Karena itulah narasi kepastian hukum kita yang juga membawa wacana pada keadilan. Gimana bisa adil kalau nggak pasti? Kira-kira kualifikasi ketat apa yang perlu dibangun untuk memastikan ini nanti kita banyak temui kasus-kasus salah tangkap. Jangan sampai ini jadi salah rampas. Apa kira-kira Bang dari Nah, memang itu potensi itu ada. Kalau saya sih menangkap bahwa tegaknya hukum itu kan ada 3 faktor paling tidak, Mbak Ola. Salah satu tentu instrumen hukumnya, ini yang kita bicara ini ya. Tetapi yang kedua juga soal penegakan hukum kita, penegak hukum kita. Nah, saya ragu begini Mbak Ola, kembali ini fakta. Coba kebayang Mbak Ola, kasus penangkapan Hakim Agung yang sekarang disidik oleh KPK. Mbak Ola yang sangat mengerikan, bukan saja Hakim Agungnya, ternyata Sekretaris Mahkamah Agung juga kena. Ini adalah puncak pengadilan kita yang paling terakhir, benteng keadilan, ternyata rusak. Nah, saya khawatir, saya tidak kembali. Jaksa kita waktu kasus siapa konglomerat yang lari? Gayus Lumbun. Bukan, katakanlah itu kan penegak hukum kita kan tidak baik-baik amat gitu loh. Nah, yang kita menjadi kendala kelak adalah ketika undang-undang ini kemudian dilakukan. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus membangun penegak hukum yang punya integritas. Kalau tidak memang ini berbahaya, sangat berbahaya. Baru ketiga yang paling penting, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan partai sosial di sosmed, kemudian teman-teman jurnalis yang menyuarakan, itu juga sangat penting sehingga ini bisa dikontrol atau ini kemudian penegak hukumnya jadi baik. Itu menurut saya Mbak Ola jadi catatan. Bang, saya ke Bang Mungki ya sekarang sebagai catatan ya Bang, kita dalam struktur hukum Indonesia sudah mengenal perampasan aset sebenarnya ya, bukan baru-baru ini saja. Kita punya pasal 10B KUHP, pasal 39 KUHP tentang penyitaan. Dan kemudian pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 diubah 20 2001 Undang-Undang Tipikor, dan kita juga punya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Masih belum cukup Bang. Apa jangan-jangan tadi kata Bang Saur, masalah
instrumen penegak hukumnya. Baik. Gimana Bang? Banyak faktor sih, saya nggak bisa menyimpulkan bahwa ini karena ini karena itu. Enggak, ini karena banyak faktor, bahwa memang ya ini karena pengalaman dengan KUHP kita sebetulnya sudah mengatur tadi disebutkan di pasal 39. Bahkan ada lagi satu, kita juga mengenal NCB juga, Non-Convection Based Forfeiture Asset, ada di dalam Perma nomor 1 tahun 2013. Itu sebagai pelaksanaan dari pasal 69 atau 70 ya, Undang-Undang TPPU. Jadi bisa dilakukan perampasan aset, bahasanya di situ, terhadap aset yang pemiliknya tidak diketahui, tapi diduga memang itu hasil dari tindak pidana. Artinya apa? Bahwa dengan katakan seabrek-abrek instrumen hukum ini ternyata memang belum cukup. Karena menurut saya memang namanya kejahatan itu akan selalu mencari cara untuk mengelabui hukum itu sendiri. Dan secara normalnya hukum itu selalu tertinggal dari kejahatan itu sendiri. Maka ya memang tetap diperlukan, dan juga saya sependapat dengan Bang Saur bahwa di samping kita mendorong supaya RUU ini menjadi undang-undang, juga kita mendorong integritas para penegak hukumnya supaya bisa sejalan dengan cita-cita dari undang-undang perampasan aset itu sendiri. Jangan sampai itu tadi dikhawatirkan memang ya kita tidak menutup kemungkinan yang namanya oknum pasti selalu ada. Makanya teman-teman jurnalis, teman-teman sosial media yang saya pikir sekarang ini lebih efektif Bang. Benar. Diviralkan di media, nggak lama itu selesai. Kalau nggak di flexing itu KPK ini nggak jalan bawah. Karena diteriakin nggak mana KPK gitu loh. Itu partai sosial, makanya sosmed itu tetap jalan. Makanya forum tetap harus mengawal ya. Media harus yang paling utama. Bang, kembali lagi nih, kita cermati kasus Rafael ya, kemudian Pak Andi juga yang baru ditangkap ya. Betul. Satu isu yang terus mengemuka adalah LHKPN. Yes. Nah, LHKPN belum dirapi-rapiin ya kan, bagaimana penegakan LHKPN, kemudian kalau ada indikasi kira-kira tidak sesuai dengan profil itu juga belum diatur. Kita udah ribut-ribut RUU ini, padahal tadi udah disebut ada permanya kok, ya kan, undang-undangnya juga udah lengkap, dan tadi Abang bisa sebutkan juga apa penegakan hukumnya yang kurang efektif ya. Nah, yang ditakutkan oleh rakyat adalah ini overload ya. Jangan sampai terlalu banyak hukum yang akhirnya juga memberikan apa ya, penegak hukum itu kuasa yang luar biasa ya, yang akhirnya meninggalkan keadilan itu sendiri. Kira-kira kalau dari Abang ya, ini sebenarnya masalah kekosongan hukum atau masalah penegakan hukum? Pilih Bang. Kan tadi saya sudah singgung ya, memang menurut saya menurut saya itu memang undang-undang perampasan aset itu adalah menyempurnakan undang-undang yang ada sekarang ini. Jadi ada kekosongan hukum nih? Bukan kekosongan, kalau paradigma saya itu untuk melengkapi. Sebab kalau kita kan udah ada undang tipikor, udah ada undang-undang pencucian uang, cuman kalau hasil kejahatan atau uang-uang kejahatan itu lebih cepat gitu loh. Nah, menurut saya adalah undang-undang perampasan aset ini. Jadi dia itu kemudian sinergis, holistik untuk dijalankan semuanya. Kalau tidak memang ya itu nanti kita katakanlah setelah seorang terdakwa katakanlah diputus baru asetnya kemudian diambil, itu kan butuh waktu, butuh dana kemudian untuk melakukan. Tapi ini kan lebih efisien. Dan ingat bahwa kalau toh misalnya ada ketakutan misalnya akan ada katakanlah bias, undang-undang atau paling tidak RUU itu juga memberikan instrumen juga kepada pihak-pihak orang ketiga untuk melakukan gugat balik, meminta untuk ganti rugi dan juga mengembalikan nama baiknya gitu loh. Jadi mestinya tidak ada. Malah menurut saya yang paling kita wanti-wanti menurut saya adalah para penegak hukum, bukan publik. Jadi saya harus mulai bahwa tentu kan kita tidak mau juga Mbak Ola. Ada orang, saya selalu berkali-kali teriak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kau sayang sama anak dan istrimu, berikanlah mereka yang memang hak mereka. Jangan sampai berikan mereka adalah uang yang bukan berdasarkan halal. Nah ini saya kira sangat holistik untuk mengembalikan keluhuran kemanusiaan kita. Jadi memang harus RUU ya? Menurut saya perampasan aset ini segera untuk mengembalikan kita rakyat Indonesia, keluhuran kita, untuk menikmati atau mensyukuri apa yang kemudian menjadi hak kita gitu loh. Waduh, puitis sekali, luar biasa. Bang Mungki, presumptions of innocence di mana?
ya presumption innocence ini sebagai pengetahuan teman-teman, pengetahuan umum bahwa penjahat pun ya masih harus dianggap tidak bersalah ketika belum dapat dibuktikan oleh pengadilan, oleh prosedur hukum yang berlaku di sebuah negara. Gimana Bang presumption of innocence-nya? Terkait dengan perampasan aset ini ya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan Bang Saur bahwa perampasan aset ini tidak serta-merta dirampas, tapi harus tetap melalui putusan pengadilan. Jadi memang prosesnya agak lumayan panjang meskipun tidak sepanjang kalau proses hukum biasa. Jadi saya pernah membandingkan, jadi kalau misalnya saya hitung-hitung, kalau perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di mana di bidang KPK, mulai dari saat penyitaan, tahap penyidikan, sampai dengan eksekusi, saya hitung sampai yang terakhir lah, sampai kasasi ya, itu kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 700 hari. Oke. Abang mau bertanya atau saya wakilkan teman-teman Pradi? Silakan, Mbak. Apakah bisa diperadilan, Bang? Bisa diperadilan kan? Tidak. Terkait ini kita ada bukan kita, maksudnya di dalam undang-undang itu sudah ada mekanismenya bahwa mulai dari tahap penelusuran aset, kemudian tahap pemblokiran, penyitaan, pemberkasan, sampai dengan terakhir diajukan ke pengadilan dan diputuskan untuk dilakukan perampasan aset, itu ada mekanisme bahkan di tahap pemberkasan itu ada mekanisme keberatan. Boleh keberatan ya. Jadi di situ memang di undang-undang ini menghargai hak, ya itu presumption of innocence, menurut saya bagian dari presumption of innocence, bahwa aparat penegak hukum itu tidak serta-merta menyatakan bahwa barang itu harus dirampas, tapi harus melalui proses. Ada proses peradilan yang juga proses keberatan, bahkan keberatan ini bisa dibawa ke dalam sidang pengadilan nantinya. Mungkin yang berbeda adalah nanti yang punya peranan di sini kejaksaan, Bang, melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), karena sifatnya lebih kepada semi perdata, gugatannya kayak semi perdata seperti Kalau itu. Bang Saur nih melihatnya kemungkinan oknum-oknum nih ya yang kira-kira bisa menyalahgunakan RUU ini tuh di aspek apa nih Bang? Ya itu, karena kan kemungkinan kalau kita lihat RUU-nya itu kan akan membentuk lembaga pengelola aset gitu loh. Nah, yang dulu kalau saya dengar dari Pak Menko Polhukam, yang dulu kendala itu hanya satu pasal. Yang mana lembaga mana yang mau mengelola aset yang katakanlah yang dirampas ini, apakah Kementerian Keuangan atau Kumham atau Kejaksaan gitu ya. Nah, kelihatannya akan disepakati itu, kelihatannya di Kejaksaan ya Pak Mukni ya. Nah, saya kembali bukan mau meragukan Pak Mukni nih mau ke KPK, cuman kan problem kita yang konvensional itu, katakanlah mengapa KPK kemudian lahir, karena dua penegak hukum ini kan belum maksimal bahasa di undang-undangnya. Nah, saya tidak tahu memang survei yang terakhir ini Kejaksaan kemudian bahkan lebih baik daripada KPK, tetapi kan survei tidak bisa mewakili semua. Nah, oleh karena itu kita dorong supaya semua termasuk partai sosial media, kemudian pers, kemudian penegak hukum harus transparan. Ini yang dibutuhkan, bahwa kita semua bisa mengakses apa saja yang dirampas, ini bukan sesuatu yang rahasia. Sehingga dengan kita bisa mengakses, apalagi dengan teknologi digital ini yang saya kira bisa mengurangi barriers-nya atau potensi disalahgunakan. Dan sekaligus juga kita dorong para penegak hukum ini, kalau sampai dia bermain, sama dengan kita dorong, misalnya seperti Sambo, kalau dia melakukan bukan hanya dihukum, tapi hukum maksimal. Iya toh? Bahkan rampas lagi asetnya, dan harus diberi pembelajaran. Kalau penegak hukum itu kan Mbak Ola, harus ada 1/3 tambahan daripada kejahatan. Jadi kita minta betul juga kita dorong bahwa undang-undang ini kalau ada penegak hukum, apakah itu jaksa dari KPK atau jaksa penuntut umum nanti yang mengelola, mereka ini harus dikasih hukuman jauh lebih berat daripada katakanlah seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan perampasan aset, ditambah yang saya bilang bahwa publik bisa mengakses apa saja barang-barang yang dirampas gitu loh Mbak Ola. Sobat Forum jangan ketinggalan, mari kita pantau bersama ya, karena biasanya parlemen ya DPR selalu berbangga ya. Betul. Setiap kali ada rapat
pleno ya selalu disiarkan di live IG-nya. Mari kita tunggu nih live IG dari DPR RI ya untuk segera menyiarkan diskusi RUU perampasan aset yang akan datang disahkan. Nah, telah hadir juga bersama kita The Future of Indonesia ya, teman-teman mahasiswa ya. Kami serahkan ya kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk bertanya, mengungkapkan keluh kesahnya dan mungkin isu strategis yang ingin disampaikan. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Renol Sebastian Nasiholan, mahasiswa hukum dari UPN Veteran Jakarta. Yang ingin saya tanyakan ialah Indonesia itu sudah meratifikasi UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Tetapi illicit enrichment belum ada dalam undang-undang kita. Sebagaimana yang kita ketahui, sudah ada 44 negara yang memiliki instrumen hukum mengenai illicit enrichment atau kekayaan yang diperoleh dengan tidak sah. Yang menjadi suatu pertanyaan ialah apakah illicit enrichment ini dapat menjadi upaya untuk mencegah semakin banyaknya keuangan negara yang hilang? Lalu apakah illicit enrichment ini dapat memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Mungkin itu dari saya, Pak. Bu, terima kasih. Kita serahkan satu kesempatan lagi untuk teman mahasiswa bertanya. Satu pertanyaan lagi. Oke, baik. Selamat sore Bapak Saur, Bapak Mungki, dan Ibu Ola. Mungkin pertanyaan dari saya itu mewakili banyaknya masyarakat umum nih. Kemarin kan masuknya RUU perampasan aset dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2022 itu membuahkan hasil pengoperan RUU tersebut ke dalam prolegnas prioritas pada tahun 2023. Nah, pertanyaan saya ini adalah apakah mungkin hal tersebut dapat terus berulang ke depannya? Dan mungkin pertanyaan untuk Bapak Saur dan Bapak Mungki, sekiranya adakah alasan yang dapat menjadi pertanggungjawaban untuk masyarakat luas? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas klarifikasi dan penjelasannya sebelumnya. Nama saya Rain Kestuvelubis, mahasiswa hukum dari UPNVJ. Sebenarnya pertanyaan saya hanya sederhana nih. Kita kan hidup di mana pelaku koruptor tuh takut miskin daripada takut sama Tuhan. Bahkan walaupun udah sumpah di atas kitabnya itu langsung tuh. Beberapa bulan ada berita tiba-tiba kan. Jadi saya mau bertanya, apakah kondisi penuntutan perampasan itu dapat dikembangkan? Karena kan yang udah kita ketahui, kita udah tahun 2023 nih teknologi akan terus berkembang. Apalagi nanti tahun ke depan pasti ada lagi teknologi baru tuh. Nah, dari teknologi baru itu bisa aja pelaku koruptor ini kayak ingin mengupayakan berbagai cara untuk mengelabuhi RUU perampasan itu, Pak. Iya. Baik, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali ya pertanyaan teman-teman mahasiswa. Terima kasih sebelumnya. Mungkin pertanyaan pertama tadi tentang UNCAC, silahkan Bang Mungki bisa dibahas. Terima kasih Mbak Ola. Terima kasih juga tadi siapa namanya saya lupa. Renol ya. Luar biasa. Saya dulu waktu mahasiswa S1 Bang belum kepikiran. Betul. Bang. Betul Bang. Mahasiswa sekarang kritis luar biasa. Terkait dengan illicit enrichment memang di dalam konvensi UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, kita sudah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007. Di situ memang salah satunya di dalam pasal 27, mungkin saya sedikit kutip, saya bacakan, ini saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Arti dari illicit enrichment sendiri mungkin biar yang lain paham juga ya. Secara umum adalah memperkaya diri secara tidak sah. Gitu kan. Nah, kalau bahasa di dalam artikel 20-nya dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, artinya membentuk suatu peraturan perundang-undangan, dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan. Jadi illicit enrichment ditetapkan sebagai suatu kejahatan. Jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri dalam arti penambahan besar kekayaan pejabat publik itu yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitan dengan penghasilannya yang sah. Memang semenjak konvensi UNCAC ini diratifikasi di tahun 2007, sampai dengan saat ini kita belum memiliki instrumen undang-undang tentang illicit enrichment ini, ya, penambahan kekayaan yang tidak sah, yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Makanya momennya dengan melalui undang-undang perampasan aset ini diharapkan memang itu bisa sebagai
bagian dari pelaksanaan dari hasil ratifikasi ANKEK itu sendiri. Karena di dalam Undang-Undang Perampasan Aset, bagaimana tadi saya sudah jelaskan di awal, ada salah satu aset, kategori aset yang bisa dilakukan perampasan, yaitu aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatan yang sah. Mungkin ya itu, makanya KPK sendiri getol untuk mendorong supaya RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan. Ini nyambung dengan pertanyaan kedua, mungkin ke Bang Saor ya. Mungkin nggak nih di prolegnaskan 2024 lagi? Silakan Bang, padahal udah ada UNCAC nih, udah diratifikasi. Kapan mau fulfill? Logika hukumnya begitu kita ratifikasi, otomatis apa yang diperintahkan oleh Piagam PBB itu harus kita lakukan. Sebenarnya kan kenapa kita malu dari anggota G20 sekarang ini satu-satunya Indonesia yang tidak punya undang-undang perampasan aset. Sebenarnya di sisi lain kita sudah katakanlah dipercaya untuk menjadi satu negara yang kekuatan ekonominya, tetapi di sisi lain kita masih terbelakang gitu loh. Kedua juga kalau kita lihat bahwa indeks persepsi korupsi kita ini kan jeblok ini. Ya toh dari 38 ke 34 ya Mas ya. Turun 4 poin. Mungkin ini yang paling rendah semenjak reformasi. Nah, oleh karena itu saya kira ini juga mengapa kita berterima kasih kepada jurnalis apalagi dalam memperingati 25 tahun reformasi yang dipimpin oleh para mahasiswa. Dua agenda kan adalah pemberantasan KKN dan yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, kita berharap jangan lagi DPR, kan mereka sudah mengatakan mana undang-undangnya. Mbak Ola sudah baca, sudah 9 hari ini supresnya, kemudian sudah masuk. Disinilah Partai Sosial apalagi anak-anak mahasiswa hukum meneriaki. Seperti juga apa yang diskusi kita ini. Kedua, ini mau pemilu, catat anggota DPR yang tidak yang cuman katakanlah apa perkataannya dengan tindakannya, jangan pilih, gunakan yaitu hak daulat kita di pasal 1 ayat 2 dan kemudian apalagi mahasiswa hukum pasal 1 ayat 3 kita negara hukum. Jadi kedaulatan kita itu yang dikuatkan dan dia muncul dalam konteks negara hukum, apalagi fakultas hukum. Ini demi kita, demi anak-anak kita. Ya toh. Nah, ke pertanyaan terakhir nih Bang, ya tadi juga sangat futuristik ya terkait dengan teknologi. Mungkin Bang Mungki dulu, silahkan. Antisipasi RUU ini supaya juga mengcover kemungkinan kejahatan yang sudah melek teknologi untuk menyiasati ya undang-undang yang akan diberlakukan ini. Apalagi tadi Abang sempat bilang ya, hukum selalu berjalan terlunta-lunta di belakang perkembangan sosial dan teknologi. Baik. Kira-kira gimana tuh Bang? Terima kasih Mbak Ola. Terima kasih juga tadi penanya luar biasa. Dia sudah berpikir jauh ke depan. Memang undang-undang dirancang itu pada umumnya adalah untuk terkait keadaan kondisi sosial, budaya, ekonomi, hukum pada saat itu. Itu pada umumnya seperti itu. Dan jarang sekali undang-undang yang memang dirancang untuk rencana 20-30 tahun ke depan. Tapi memang ada undang-undang yang bisa mengikuti itu. Ada beberapa undang-undang yang memang masih suitable, masih cocok diterapkan meskipun sudah puluhan tahun. Nah, untuk ke depan terkait dengan perampasan aset, sebetulnya contoh misalnya seperti aset-aset digital yang sekarang memang sudah marak ya. Baik itu bentuknya kripto atau aset digital yang lain. Sebetulnya sudah banyak dilakukan untuk perampasan asetnya dalam tindak pidana lain, Bang. Termasuk juga di tindak pidana korupsi di bidang kami di Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK. Kami juga sudah mulai melakukan pelacakan aset terhadap aset-aset digital karena kami melihat bahwa pergeseran para pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK ini mulai bergeser nih. Dari dulu angkatan-angkatan yang 60-an ke atas, ini sekarang sudah mulai merambah. Usia 30, 40, itu sudah mulai melakukan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yang mana memang mereka sudah mulai melek teknologi. Jadi mereka menyimpan hartanya, menyembunyikan hartanya tidak konvensional lagi. Konvensional maksudnya simpan di bank, simpan di tanah, bangunan, beli mobil, dan lain sebagainya. Bitcoin sekarang sudah mulai ke arah sana. Jadi kami sudah mulai juga melakukan pelacakan aset dan sudah mulai ada beberapa aset yang bisa kita keep gitu kan. Nah, tapi untuk RUU perampasan aset ini memang saya pikir kalau saya membaca secara utuh undang-undang ini memang
mengakomodasi itu juga. Artinya sampai mungkin ke depan ada aset-aset yang bentuknya digital masih bisa diakomodasi oleh undang-undang ini. Mungkin nanti tinggal penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk peraturan pelaksananya yang bisa disesuaikan. Ya, oke, wah. Oke. Boleh saya sedikit ada pertanyaannya yang terakhir itu yang menurut saya menyentuh. Iya, belum ke Bang Saur. Bang Saur ada tanggapan? Koruptor itu takut, ya mungkin dia lebih menghargai uang daripada ke Tuhan gitu loh ya. Mbak Ola, ini penting saya kira. Di filosofi pertimbangan daripada undang-undang perampasan aset itu sesungguhnya adalah bagaimana untuk kembali mensejahterakan rakyat. Jadi juga putusan-putusan nanti demi dalam konteks perampasan aset itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengembalikan orang-orang yang tadinya menghina Tuhan dengan mengambil yang bukan haknya, sehingga apa perintah konstitusi, dua kata yang sakral, yaitu negara ini dibentuk supaya kita sejahtera dan adil. Inilah tujuan perampasan aset, namanya aja perampasan aset. Dan orang yang dirampas itu lu melawan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah tujuannya adalah adil dan mensejahterakan, jangan hakmu kamu rampok gitu loh. Undang-undang ini mengatakan, ayo ambil yang tidak bukan hakmu, kembalikan untuk diperuntukkan, yaitu kita bilang aset recovery itu. Gitu loh. Ya, baik, kita sepertinya sudah wrap up semua. RUU Perampasan Aset merupakan sebuah inovasi hukum yang dilakukan untuk mempercepat, mengefisienkan prosedur hukum yang ada dan membuat jera. Tapi peran rakyat tidak boleh berhenti. Kita harus cermati sungguh-sungguh prosedur formil dan material yang akan menjadi dialektika ke depannya. Kita tunggu Dewan Perwakilan Rakyat segera bahas, diskusikan, dan mari kita kawal bersama. Keren.